Kalimat berikut yang ingin kita renungkan, refleksikan bersama adalah doakanlah kami yang berdosa ini. Mengapa kita harus memohon kepada Bunda Maria ketika kita merasa diri berdosa? Paus Fransiskus pernah bercerita satu pengalaman menarik tentang Bunda Maria sebagai penasihat dan penolong yang baik. Suatu waktu, ketika ia sedang berada di Sanctuary Lourdes, ia berada di tempat pengakuan. Bapak Suci melihat ada barisan panjang ruang pengakuan tempat ia menerimakan sakramen pertobatan. Ada yang menarik perhatian Bapak Suci pada saat itu. Dalam barisan panjang ia melihat seorang pemuda yang sangat milenial. Ada tato di badan, memakai anting-anting dan aksesoris lain, gaya anak muda dengan gaya berpakaian seakan-akan yang tidak terurus. Setibanya di tempat pengakuan kepada Bapak Suci, pemuda ini bercerita, Bapak Suci, saya punya banyak persoalan. Saya alami banyak masalah, persoalan yang rumit yang tidak bisa diselesaikan. Saya sudah lama tidak mengenal Tuhan, tidak berdoa, tidak pernah ke gereja. Saya rasa sudah tidak ada jalan keluar, saya putus asa. Lalu saya menceritakan semuanya ini kepada Mama dan minta bantuan Mama. Tapi Mama tidak berkata apa-apa. Ia juga tidak marah dan juga tidak mendukung, tidak memberi nasihat apapun kepada saya. Tapi Mama cuma katakan, sekarang juga engkau pergi bertemu Bunda Maria di gereja. Mintalah doa dan nasihatnya. Saya heran, mengapa harus ke gereja dan mengapa harus bertemu Bunda Maria? Bagaimana saya bisa mendengar apa yang Bunda Maria katakan kepada saya? Tapi meskipun saya dalam keraguan dan tidak percaya pada apa yang Mama katakan, saya lalu mencari gereja. Beberapa hari kemudian, saya mendengar bahwa Bapak Suci ke tempat ini, maka saya datang. Ketika saya tiba di tempat ini, saya bukan hanya bertemu Bunda Maria, tapi saya malah bertemu dengan Bapak Suci. Mendengar kisah ini, Bapak Suci katakan, Ibumu seperti Bunda Maria adalah penasihat yang baik. Ikuti dan dengarkan nasihat mamamu yang penuh bijaksana dan banyak pengalaman. Saudari-saudara, kisah menarik ini terkandung banyak pesan dan kebijaksanaan. Bapak Suci bahkan katakan bahwa semua ibu dalam semua rumah tangga adalah penasihat yang baik, adalah pemberi jalan keluar yang istimewa. Para ibu selalu seperti Bunda Maria adalah pemberi jalan keluar yang tepat dan bijaksana. Sehingga kalau sedang mengalami persoalan hidup, entah dalam suka atau dalam duka, carilah ibumu, carilah Bunda Maria. Mereka akan memberikanmu kelegaan hati dan kebebasan batin. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus datang kepada Bunda Maria? Manusia lemah dan berdosa, kita datang kepada Bunda Maria, bukan agar Bunda Maria mengampuni dosa-dosa kita, tapi sebaliknya, agar Maria mendoakan kita, orang berdosa ini. Alasan utamanya, karena Yesus selalu mendengar nasihat dan permohonan ibunya, Bunda Maria. Bukankah Yesus selalu mendengar apa yang diminta Maria bagi kita? Atas dasar ini gereja tidak ragu untuk berdoa. Di bawah perlindunganmu Santa Maria Bunda Allah, janganlah menolak permohonan yang kami arahkan kepadamu, segala kebutuhan kami, tapi bebaskanlah kami dari segala bahaya, O Maria, Bunda yang terberkati. Artinya kita pasrahkan diri kepada perlindungan seorang ibu yang sudah tahu dan sudah mengalami perlindungan dan sudah mendapat berkat Allah berlimpah-limpah. Sebagai orang berdosa, kita manusia akan sangat nyaman berlindung pada kasih dan perlindungan seorang ibu. Santo Bernardus berdoa demikian. Bunda Maria, pelindung dan pembela orang berdosa yang berpasrah diri padamu, janganlah mengabaikan doa dan permohonan-permohonan kami orang berdosa ini, tapi dengarkanlah dan teguhkanlah iman kami selalu. Maka setiap kali kita berdoa, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini. Sesungguhnya kita sedang mendapatkan apa yang kita harapkan dari Allah melalui Bunda Maria. Maria yang selalu peduli dengan kerapuhan manusiawi, dengan kekurangan diri kita, dengan keterbatasan kita. Ia sedang
mengarahkan segala permohonan dan seluruh diri kita ini kepada Yesus putranya. Dan Yesus sedang mendengarkan dan memperhatikan kita lewat permohonan ibunya bagi kita. Jadi, doakanlah kami orang berdosa ini adalah sebuah doa pasrah dan doa penuh pengharapan akan kerahiman Allah, kerahiman seperti yang sudah dan akan terus dialami dan diterima oleh Bunda Maria dari Allah dalam diri Yesus putranya. Sesungguhnya ketika kita berdoa, doakanlah kami orang berdosa ini. Pada saat itu, pada momen itu, sebenarnya kita sedang membuka hati, membuka diri, memasrahkan seluruhnya kepada Tuhan yang Maha Rahim melalui Bunda Maria. Bunda Maria yang sudah mengalami kerahiman Allah akan juga memohon kerahiman itu bagi kita. Jadi, mari kita arahkan dan doakanlah kata ini dengan penuh keyakinan bahwa kerahiman Allah akan selalu dicurahkan kepada kita ketika kita memanjatkan doa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini. Maka sebagai orang Katolik, sebagai orang yang dicintai dan memiliki seorang ibu yang penuh perhatian dan peduli dengan kerapuhan manusiawi kita, mari kita panjatkan doa ini dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan akan kerahiman dan kemurahan hati Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria mendoakan kita. Amin.